Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aska Amalina dari Program Studi Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara pengurusan izin usaha pada badan hukum perusahaan yang berjenis PT. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan izin usaha. Apa itu izin usaha? Jadi, izin usaha itu merupakan bentuk legalitas yang diberikan ke pemerintah kepada seseorang ataupun badan usaha agar dapat menjalankan kegiatan usaha itu secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengapa sih izin usaha itu penting? Jadi, izin usaha itu menjadi bukti bahwa suatu bisnis telah diakui dan diperbolehkan secara resmi oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dengan lebih aman, profesional, dan juga terpercaya. Nah, berikutnya saya di sini juga akan menjelaskan jenis-jenis izin usaha dimiliki oleh pelaku usaha. Yang pertama yaitu NIB atau nomor induk berusaha yang menjadi identitas resmi suatu usaha. Yang kedua ada NPWP usaha yang digunakan untuk keperluan perpajakan perusahaan. Yang ketiga ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan yang digunakan untuk kegiatan usaha di bidang perdagangan. Yang keempat ada IUMK yaitu izin usaha di bidang mikro dan kecil. Terus yang terakhir ada sertifikat halal maupun BPOM yang biasanya diperlukan untuk usaha makanan, minuman, obat maupun kosmetik agar produk dinyatakan aman dan juga layak untuk dipasarkan. Selanjutnya masuk ke tahapan pengurusan izin usaha, khususnya badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Jadi tahap pertama itu menentukan nama dan jenis usaha PT. Nah, dalam tahap ini pemilik usaha menentukan nama perusahaan, bidang usaha yang dijalankan, lokasi usaha, serta struktur kepengurusan perusahaan. Penentuan nama perusahaan itu penting karena akan menjadi identitas resmi perusahaan dalam kegiatan bisnis nantinya. Yang tahap kedua yaitu menyiapkan dokumen persyaratan. Yang perlu disiapkan itu ada KTP pendiri PT, NPWP pendiri, email dan nomor telepon aktif, alamat perusahaan, data modal usaha, kemudian juga ada susunan direksi dan komisaris. Tahap yang ketiga yaitu membuat akta pendirian PT melalui notaris. Dalam akta tersebut perlu dicantumkan beberapa informasi penting seperti nama PT, bidang usaha, modal perusahaan, data pemilik saham, dan struktur perusahaan. Nah, setelah akta dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan PT kepada Kementerian Hukum dan HAM agar perusahaan resmi menjadi badan hukum yang sah. Kemudian tahap yang kelima yaitu perusahaan membuat akun OSS atau Online Single Submission. OSS itu merupakan sistem perizinan usaha berbasis online yang digunakan pemerintah Indonesia. Pada tahap ini, perusahaan melakukan registrasi akun OSS, kemudian login ke sistem dan mengisi data perusahaan seperti nama perusahaan, alamat PT, bidang usaha sesuai KBLI, dan modal usaha. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap dan benar, sistem OSS akan memproses data tersebut untuk penerbitan izin usaha. Tahap selanjutnya yaitu untuk penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB ini tuh sangat penting karena berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain NIB, perusahaan itu juga perlu mengurus izin usaha pendukung. Misalnya untuk usaha makanan, perlu mengurus sertifikat halal, BPOM atau PIRT, izin lingkungan, serta sertifikat standar usaha agar produk yang dijual lebih aman dan terpercaya di mata konsumen. Nah, di sini saya menjelaskan contoh kasus sederhana mengenai pengurusan izin usaha berbentuk PT. Jadi, misalnya seseorang ingin membuka usaha kuliner berupa dimsum frozen dan memilih mendirikan usaha dalam bentuk perseroan terbatas agar usaha terlihat lebih profesional serta memiliki legalitas resmi. Nah, pemilik usaha kemudian menentukan nama perusahaan yaitu PT Dimsum Nusantara Sejahtera dengan bidang usaha produksi dan penjualan makanan frozen. Setelah menentukan nama dan bidang usaha, pemilik usaha mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian PT yang berisi nama perusahaan, modal usaha, struktur kepemilikan saham, serta susunan direksi dan komisaris perusahaan. Setelah akta selesai dibuat, notaris mengajukan pengesahan badan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM agar perusahaan resmi menjadi badan usaha berbadan hukum. Selanjutnya, perusahaan itu membuat akun OSS atau Online Single Submission untuk mengurus izin usaha secara online. Pada sistem OSS, perusahaan mengisi data seperti nama PT, alamat usaha, bidang usaha sesuai KBLI, dan penanggung jawab perusahaan. Setelah
seluruh data lengkap dan diverifikasi. Sistem OSS menerbitkan nomor induk perusahaan NIB sebagai identitas resmi perusahaan karena bergerak di bidang makanan. Perusahaan juga mengurus sertifikat halal dan izin BPOM atau PIRT agar produk lebih aman dan terpercaya di mata konsumen. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, PT Dimsum Nusantara Sejahtera menjadi lebih mudah menjalankan kegiatan bisnis, mendapatkan kepercayaan pelanggan, menjalin kerjasama dengan supplier maupun marketplace, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha di masa depan. Manfaat dari legalitas usaha yaitu meningkatkan profesionalisme usaha, mempermudah promosi bisnis, menambah kepercayaan konsumen, mempermudah kerjasama usaha, mendukung perkembangan usaha jangka panjang. Nah, dari sini kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu izin usaha merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan, termasuk usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan memiliki legalitas resmi seperti akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan nomor induk perusahaan atau NIB. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah, aman, dan juga profesional. Selain itu, legalitas usaha akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah kerjasama bisnis, serta mendukung perkembangan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, kepengurusan izin usaha perlu dilakukan dengan baik agar bisnis dapat berkembang secara optimal dan juga berkelanjutan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.